Langsung saja kesempatan ini saya berikan untuk Mas Faldo nanti. Mungkin bisa ditanggapi tadi apa disampaikan oleh Mas Ubed. Ya, jadi kritik yang disampaikan kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab. Tadi seperti yang disampaikan. Pertama, kita jawab dengan kerja lah. Misalnya kita ngelihat penanganan pandemi yang jadi concern tadi. Bahwa kita lihat hari ini bahwa kondisinya menurun variabel-variabelnya. Wisma Atlet tuh contohnya, itu bornya itu 19%. Belum lagi bor se-Jawa Bali dan di luar Jawa Bali itu 50%. Vaksinasi lagi digenjot. Kan itu yang dilakukan pemerintah. Tadi Bang Ubed bicara tentang pemberantasan korupsi. Itu kan waktu itu kejadiannya Bang Fahri Hamzah, pimpinan DPR, memberikan masukan dan itu diterima sama Pak Jokowi dan itu buktinya bahwa Presiden menjadi pemimpin tertinggi dalam pemberantasan korupsi. Jadi kan itu dampaknya Undang-Undang KPK yang dibuat tadi gitu. Nah oleh karena itu menurut kami kritik yang disampaikan silakan dilakukan dan disampaikan di ruang terbuka seperti ini dan pemerintah tentu menjawabnya dengan kerja dong. Kerjanya apa? Ya tadi pandemi handle, korupsi panglima tertingginya adalah presiden, gitu kan. Kita lihat amanat undang-undang KPK itu kan diterima masukan DPR kala itu. Logiknya kan terjadi ketika ada masukan dari legislatif, pemerintah menerima, oh ya sepakat kita bikin undang-undang KPK yang baru. Nah dalam hal ini yang perlu kita sampaikan juga bahwa gimana rasanya kalau seandainya kita itu melawan hukum misalnya atau melawan peraturan. Mbak, saya rasa Mbak juga nggak akan mau melawan peraturan gitu. Dalam hal ini ya, Bang Ubed apalagi gitu kan. Nah, oleh karena itu yang sama-sama kita coba kedepankan dalam ruang demokrasi kita yang semakin dewasa ini gitu loh. Nah, kita tidak mau gitu ya aparat tadi bertindak sesuai dengan undang-undangnya itu KUHP yang menjadi pegangan mereka. Jadi tadi ketika Bang Refli bilang ya agak masalah sih sebenarnya kalau Bang Refli diam berarti negara sedang tidak baik-baik saja gitu. Kalau Bang Refli ngomong itu masukan yang baik untuk Republik ini. Nah, oleh karena itu menurut kami, jika seandainya tidak ada kesalahan, tidak perlu takut. Tidak ada kesalahan, tidak perlu khawatir diburu. Kalau perlu ya, ini menurut kami ya, kalau rasa-rasanya aparat bergerak tanpa undang-undang, undang-undang atau peraturan, bisa ditanyain, Pak, aturannya apa? Kan bisa dialog di situ. Mudah-mudahan ini jadi sebuah momen untuk membangun kembali gimana caranya kita mengisi ruang demokrasi kita. Baik, gitu. baik. Soal jawaban kerjanya itu yang banyak keliru. Misalnya Undang-Undang KPK, kerjanya apa? Sekarang ada buronan koruptor nggak ditangkap-tangkap? Kemudian ada SP3 untuk koruptor misalnya. Ya, itu kemudian kan ya, kemudian ada TWK di KPK, KPK menjadi lemah. Itu kan buah dari aspirasi yang tidak didengar. Kemudian tapi termasuk kan ada masukan terbaru soal pandemi juga tidak semuanya dijawab dengan kerja yang baik. Ada 2 pekan ratusan ribu orang meninggal. Baik, sebentar, Mas Faldo, sebentar. Jadi sebentar. Dijawab dengan kerjanya itu juga bermasalah. Bang Refli mungkin juga punya pandangan. Selain nanti bisa memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Didi Sitorus tadi, kalau katanya Mas Ubed ini kan kemudian dialognya ada, tapi kemudian tersumbat implementasinya seperti apa begitu. Tapi kalau katanya Mas Faldo sudah dijawab, jawabnya dengan kerja. Sudah cukupkah, Bang Refli? Ya kalau Faldo kan is doing his job, ya kan. Kalau Dedi mewakili dari fraksi pemerintah, ya kan. Kita harapkan sih dalam pemerintahan sistem presidensial ini anggota DPR lebih mewakili bagaimana suara masyarakat. Tapi it's okay. Tapi yang ingin saya katakan adalah kita ini dipaksa merasa baik-baik saja di negeri yang sebenarnya sedang sakit demokrasinya. Sebagai contoh misalnya ya, mural mengenai dipaksa sehat di negeri sakit, itu kan di tembok rumah orang, di tembok rumah kosong dan tidak ada kaitannya dengan properti umum. Kebetulan saja karena diributkan, tiba-tiba kemudian dihapus. Kalau alasannya teknis, maka tidak ada alasan yang substantif. Tapi saya baca di sini, mural tersebut nadanya kalau kami mengartikannya dapat dikatakan kritis. Cuma kan multitafsir. Kalau kami mengartikan provokasi juga, menghasutlah. Sekarang kalau misalnya bahasanya dipaksa sehat di negeri sakit, apakah memang negara kita sakit? Jadi pertanyaan juga katanya. Jadi tidak hanya soal teknis, yang teknisnya tidak masalah sebenarnya karena itu rumah orang, tapi soal substantif juga. Kita kadang-kadang katakanlah menutup mata, seolah-olah demokrasi kita is fine ya. Padahal kita tahu banyak masalah. Nah, masalahnya saya gembira tadi mendengar baik Faldo maupun Dedi yang mengatakan itu nothing to do dengan pemerintah pusat.
Saya mau pegang omongan ini, bahwa Pak Jokowi adalah orang yang demokratis, yang tidak masalah kalau dikritik. Tapi kan kita bicara sebuah sistem nasional di mana dia adalah primus inter pares. Jadi kebijakan pusat yang tidak anti kritik itu juga harus menjelma ke daerah, menjelma kepada subsistem lainnya. Jangan sampai kemudian main dua kaki di permukaan mengatakan bahwa kami tidak anti kritik, tapi di bawah garap terus, menggerogotin terus, kan kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan hari ini ya kan kita mendapatkan pencerahan dari Valdo, istana tidak anti kritik. Yes, kira-kira begitu. Maka saya akan mengkritik istana terus. Tapi poin kedua adalah yang perlu kita pahami adalah ya, kritik, hinaan dan lain sebagainya itu memang bisa dibedakan. Tapi jangan lupa itu adalah delik aduan. Jadi tidak ada yang namanya polisi berinisiatif sendiri cari-cari orang yang dianggap melakukan penghinaan terhadap kepala negara atau siapapun. Jadi orang yang bersangkutan yang harus mengadu kepada polisi kalau dia dihina. Itu yang menjadi pembedanya, karena yang namanya perasaan dihina itu adalah perasaan subjektif yang dimiliki orang secara berbeda-beda, dan karena itulah dia menjadi delik aduan, bukan delik umum seperti zaman Hindia Belanda dengan Hatsai artikelennya. Baik, Bang Refli menunggu komitmen dari Pak Jokowi. Artinya nanti kalau andai kata orang yang ingin mengkritik kemudian nulis mural atau menggambar mural lagi, kita harapkan juga nggak dihapus ya Mas Valdo dan juga Bang Deddy. Tapi nanti mungkin bisa berikan pandangan. Kami akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan suara masyarakat seperti apa. Rekan kami Agita Malika akan menggambarkan untuk Anda. Agita, silakan. Bagaimana reaksi masyarakat mengenai hal ini? Ya, Putri, Viola, dan juga pemirsa, saya saat ini berada, bisa dilihat di belakang saya, ini adalah salah satu contoh karya seni atau street art yang ada di kawasan Dukuh Atas. Ini pemandangan yang cukup menarik, Putri, Viola, dan tentunya kita ingin menanyakan bagaimana sih sebenarnya tanggapan masyarakat, karena kita tahu ada beberapa mungkin karya seni misalnya atau mural yang beberapa kali ada yang beranggapan mungkin terkesan mengkritik pemerintah ataupun mengkritik presiden begitu ya, seperti yang viral beberapa waktu terakhir ini. Atau juga ada yang beranggapan sebenarnya ini adalah karya seni biasa dan aspirasi itu wajar saja dilakukan. Kita coba tanyakan ya saat ini. Oh, mungkin ada masyarakat yang saat ini tengah mengabadikan momen atau mengambil foto, boleh kita tanya-tanya ya. Halo, selamat malam, dengan Mas siapa? Mas Arif. Mas Arif, satu lagi Mas siapa? Mas Galang. Mas Arif dan Mas Galang. Kan kayaknya kalau kita lihat lagi menikmati ya karya seni yang ada di sini. Kita lihat juga nih ada beberapa karya seni atau mural gitu ya. Beberapa waktu terakhir ini sempat viral, Mas. Mural yang bergambar ini diduga mirip Presiden Joko Widodo. Nah, katanya ada yang mengatakan gambarnya seakan-akan menyindir ataupun mengejek Presiden. Kalau Mas sendiri nih sebagai anak muda dan juga penikmat seni, melihatnya gimana sih? Kalau menurutku sih nggak perlu. Gak perlu apa tuh? Nggak perlu Gak perlu dipermasalahkan. Iya. Kenapa, Mas? Ya seni itu kan suara hati. Jadi suara hati masyarakat gitu. Jadi Artinya kalau ngelihat lukisan atau mural yang waktu itu beredar atau viral itu sebenarnya bukan suatu kritik ya, atau gimana ngelihatnya? bukan itu sih suara kita gitu. Nah, kalau Mas sendiri gimana ngelihatnya? Kalau menurut saya sih itu karena suara hati pelukis ya. Jadi itu tidak perlu dipermasalahkan karena itu bukan tindakan kriminal dan itu tidak bersalah juga sih. Tidak merugikan siapapun menurut saya. Gak merugikan siapapun ya, karena kan ada juga yang beranggapan nih katanya kalaupun kita mau mengajukan kritik boleh-boleh aja tapi jangan kebablasan gitu ya. Kalau Mas setuju nggak sih? Ya mungkin iya, cuma kalau di negara kita kan negara demokrasi, jadi semua manusia tidak bisa mengungkapkannya secara belak-belakan. Mungkin dia mengungkapkan dengan seninya dia, mungkin begitu. Kalau Mas juga setuju gitu gimana? Setuju. Nah, terakhir kalau misalnya nih kan saat ini katanya bahkan pelukisnya aja, pelukis muralnya tengah diburu begitu ya oleh pihak kepolisian. Kalau Mas melihat ini langkah yang perlu nggak sih, apa seharusnya nggak usah ya? Nggak perlu sih. Iya. Mas gimana? Ya sama-sama perlu karena bukan kriminal itu. Iya. Oke. Terima kasih Mas Arif dan juga Mas Galang sudah memberikan tanggapan dan juga opini. Demikian Putri Viola dan juga pemirsa, memang masyarakat beranggapan bahwa
selama karya seni itu disampaikan dengan hal yang wajar, itu merupakan suara hati ataupun aspirasi, sehingga seharusnya tidak usah dipermasalahkan. Demikian kami kembalikan ke studio, Putri Viola. Gita Malika, terima kasih untuk laporan Anda, juga sudah tadi memberikan kesempatan masyarakat untuk bisa menyuarakan apa pendapatnya. Bang Deddy, kalau Bang Refli bilang tadi kalau memang Pak Joko Widodo ini punya komitmen siap untuk dikritik, jangan sampai kemudian kebijakan ini kemudian hanya ada di pusat saja, tapi juga di berbagai daerah. Tapi mungkin nanti Bang bisa berikan komentar setelah jeda berikut ini, kami segera kembali. Baik, ini merupakan segmen terakhir, kesempatannya juga terbatas. Rasanya saya berikan kesempatan terakhir ini pada Bang Deddy. Silakan Bang Deddy. Ya, pertama saya mau klarifikasi ya, bahwa mural di Pasar Sehat itu bukan di properti pribadi, tapi properti milik PT Kereta Api Indonesia. Jadi salah besar kalau dibilang itu di rumah warga, apalagi miliknya pribadi. Nah, jadi di sini yang perlu harus kita dudukan. Yang menjadi keprihatinan saya adalah begitu alerginya kita dengan proses hukum. Justru dialog itu di situ terjadi, jelaskan pada polisi. Apa maksud tulisannya itu kalau maksudnya berkomunikasi, tapi ini kan menghilang. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak perlu kita bertanya kenapa masyarakat membuat seperti itu. Yang namanya orang punya kemauan yang menjadi persoalan, kan dia menaruhnya bukan di milik pribadinya. Yang ketiga, kalau dikatakan aspirasi tersumbat komunikasi, Masya Allah, hari gini siapa sih yang tersumbat aspirasinya? Anda tinggal tag Presiden Jokowi di Twitter, di IG, di Facebook, bahwa ada komunikasi. Di kolom surat pembaca, di kolom komentar. Tadi juga misalnya TV ngomong kosong kalau dibilang ada sumbatan. Maka kita perlu benar memali. Apa? Ya jelas sehingga ada debat publik yang bagus, men-trigger sebuah diskusi, tapi ini kan orangnya kabur, tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang sangat saya sayangkan. Jahat paper akan jadi menyediakan pengacara kalau itu. Tapi tolonglah supaya menyampaikan aturan Baik. kita bebas-bebas begitu saja. Baik. Baik, Bang Deddy. Baik, Bang Deddy, karena keterbatasan waktu sayang sekali. Sebenarnya masih menarik diskusi kita, tapi rasanya waktunya sudah tiba untuk mengakhiri perbincangan ini. Bang Deddy, terima kasih. Bang Refli, terima kasih sudah bergabung via daring dengan diskusi ini. Sudah memberikan pandangannya. Mas Ubed juga terima kasih. Mas Faldo juga terima kasih. Ya, jadi boleh ya gambar mulai lagi ya? Nggak akan dihapus lagi ya? Kritik boleh, tapi detail lalu nggak dilakukan. Seandainya bukan kriminal, harus dihadapi. Oke, Mas Faldo terima kasih. Mas Ubed juga terima kasih. Ya, kalau ada pelanggaran hukum, itu ada azas nullum dilectum. Oke, Bang Refli. Iya, betul. Orang tidak bisa dihukum kalau tidak ada aturan yang melarangnya atau menghukumnya. Baik. Itu yang jadi masalah. Baik, Bang. Baik. Kita bahas di channel Bang Refli. Oke, dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan Anda untuk ikuti pesan Ibu, memakai masker, kemudian jaga jarak dengan orang sekitar Anda dan juga cuci tangan. Kami kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.